Air, buah, kesurupan. Pernah lihat nggak orang atraksi seperti itu di pinggir-pinggir jalan itu kan? Nah, saya dulu itunya. Saya dulu yang ditutup mata, yang diikat-ikat itu saya dulu itu. Tukang ngasih makan ularnya. Dan 7 tahun saya tanpa digaji. Karena gelar Gus itu di NU biasanya diberikan kepada anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang ini sama sekali bukan anak kiai. Saya ini juga lahir jadi tahu-tahu sudah dipanggil Gus. Gus sok pekok. Akhirnya saya dikenal menjadi Gus dan pantas kalau dipanggil. Kan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Juga nggak bisa kitab. Saya akui. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Orang awam, apalagi otodidak, belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia di dalam belajar agama Islam, harus punya guru, tidak boleh otodidak. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta. Pernah 30 juta sekali. Sekarang naik 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya, atau bahasa keren marketingnya diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Semangatnya lu ngomong kotor, tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun tamu asuh. Umur 15 tahun saya nggak ngaji kitab kuning, saya nggak ngaji ilmu ta'lim, kitab Safina, kitab apa, enggak. Jadi Anda bersyukur ini, Anda harus jadi yang lebih hebat, lebih alim dari saya. 12 tahun saya ditakdirkan mubrom, ini ya, takdir mubrom ya. 12 tahun umur saya sudah sama Allah itu dibikin takdir mubrom, mempelajari ilmu santet, ilmu gendam, ilmu hipnotis, menjinakkan ular, ya kan? Itu takdir mubrom saya kan nggak bisa nolak umur-umur segitu. Lahir procot, gitu. Untung Habib Novel lahir langsung jadi Habib, kan begitu ya. Habib Novel, takdir mubrom, nggak bisa ditolak. Beliau lahir langsung Habib Umar. Saya lahir procot, jadi pawang ular.
Jadi saya umur 3 bulan sudah tidur sama ular. Beliau umur 3 bulan tidur sama kitab. Ah, ini takdir mubrom. Ya ngeri-ngeri sedap lah kalau bahas takdir mubrom itu ya. Ya tetap ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Aku yang tahu kata Allah. Kamu nggak tahu apa-apa. Oke. Pernah lihat nggak pedagang obat yang ada orang diikat sekujur tubuhnya dengan tampar itu, dimasukkan karung, dimasukkan kotak, terus ditutup kotaknya, bisa keluar hilang gitu ya, atau ditutup matanya, disembur dengan air, buah, kesurupan. Pernah lihat nggak orang atraksi seperti itu di pinggir-pinggir jalan itu kan? Nah, saya dulu itunya. Saya dulu yang ditutup mata, yang diikat-ikat itu saya dulu itu. Tukang ngasih makan ularnya. Dan 7 tahun saya tanpa digaji. Saya tarik tadi itu kesimpulan dari Habib Umar tadi. Harus bersabar menuntut ilmu itu. Bersabar terhadap gurunya. Antum ini bersabar di depannya kitab, di depannya Habib. Saya harus bersabar, ditutup mata, diikat tampar, ngasih makan ular, 7 tahun gak digaji. Gak mandi, gak sholat, gak kenal wudhu, tidur di bagasinya mobil. Wallahi, mubromku begitu gitu. Sampai di sini paham? Mubromku begitu. Mubrommu begini, enak langsung kitab kuning, ta'limu ta'lim. Lah mubromku ngasih makan ular. Tidur di garasi mobil, apa namanya yang belakang mobil itu, garasi ya? Bagasi. Saya 7 tahun tidur di bagasi mobil tanpa digaji. Guru saya tidur di hotel, saya tidur di bagasi mobil. 7 tahun lebih saya ikut dia. Begitu lulus jadi tukang gendam profesional. Tukang nipu orang profesional ya. Tukang nyuwing kalau orang pedagang obat itu ya. Masya Allah, itu takdir mubrom. Makanya Habib Afan, saya kalau azab gitu kalah saya, karena memang takdir mubromku digembleng di jalanan, bukan digembleng di pesantren gitu kan. Kadang iri saya, tapi kalau kembali ke ayat wa'asa an takrahu syai'an tadi itu ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Kalau saya boleh milih, ya Allah, lahirkan aku jadi saudaranya Habib Novel ya Allah. Kalau boleh milih kan, lahirkan aku jadi orang Arab ya Allah, jadikan aku dari anaknya Zainuddin MZ. Kalau boleh milih, saya nggak boleh milih. Tapi ternyata ilmu tertinggi ya, dari sebuah ilmu hakikat lah intinya ya. Ternyata alhamdulillah saya bersyukur, bagaimanapun caranya, tertatih-tatih bagaimana, Allah kasih hidayah. Seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Gatel. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Sungguh